Sekitar 8 bulan yang lalu, ada Habib yang bernama Husain Ba'agil. Habib ini memberikan pernyataan yang luar biasa halu sebenarnya, namun diakui sebagai kebenaran oleh muhibbinnya. Dan dikabarkan bahwa orang ini sekarang tengah ngilang, teman-teman. Ngilang juga ya. Jadi banyak para Habib sekarang mulai yang ngilang-ngilang ini. Mulai pakai teknik keramatnya dia. Tapi sebelum itu, kita coba simak seperti apa kronologinya 7 bulan lalu yang sampai hari ini masih berkaitan. Kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap dari PWI LS seluruh Indonesia, khususnya wabil khusus PWI Jawa Timur dan PWI LS Tuban, terkait dengan situasi dan kondisi kompleks Makam Sunan Bonang Tuban, dan berdasarkan penetapan sebagai cagar budaya Provinsi Jatim tahun 2006 serta SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan jelas dan tegas bahwa kompleks Makam Sunan Bonang sebagai cagar budaya. Maka dengan ini kami dari PWLS menyatakan sikap bahwa satu, kompleks makam merupakan cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011. Kedua, menyatakan dengan tegas kepada penegak hukum untuk segera memproses laporan PWLS Tuban dan teman-teman yang lainnya terhadap dugaan pengerusakan, pengaburan sejarah, pengerusakan atau penghilangan cagar budaya Makam Sunan Bonang yang diduga dilakukan oleh seseorang yang kita kenal bernama Husain Ba'agil sebagaimana pengakuannya di medsos TikTok. Demikian, sekali lagi, agar supaya pihak-pihak yang berwenang menindaklanjuti laporan kami. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini teman-teman, kasus ini telah bergulir 7 bulan yang lalu. Orang yang bernama Husain Ba'agil ini pernah kontroversi dalam penyataannya bahwa area ring 1 makam Sunan Bonang itu adalah dia yang memakamkan. Dia yang melakukan proses-proses penataan itu. Namun pada kenyataannya kalau kita melihat dari segi sejarah, pastinya si Habib Ba'agil ini tidak relevan. Melihat dari segi usianya juga. Dari segi usianya saja udah jauh. Ring 1 loh. Bukan yang di pinggiran-pinggiran jauh itu. Kalau mungkin di pinggiran yang jauh dari ring 1 mungkin. Tapi di ring 1-nya. Yang dimana di sana dulu-dulu katanya tidak ada makam yang bertulisan Ba'alawi. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Setelah itu ada makam-makam yang muncul dengan nama Ba'alawi. Apa ini? Apa itu maksudnya? Di sini ada satu video yang cukup tajam mengupas tentang kasus ini. Kita simak dulu beberapa poinnya ya. Akhirnya, Polres Tuban berani panggil si Yaman Husain Ba'agil untuk gelar perkara, mempertanggungjawabkan perbuatan biadabnya, merusak keaslian situs cagar budaya Sunan Bonang, tempat peristirahatan terakhir waliullah penyebar agama Islam di tanah Jawa. Pemirsa, banyaknya nisan baru di area makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban viral di media sosial. Para peziarah merasa prihatin dengan munculnya nisan tahun 2000-an di area cagar budaya tersebut dan berharap ada tindak lanjut dari pemerintah setempat. Saya pun ikut ngubur. Tuh. Makam-makam di sini saya yang ngubur katanya. 90% saya ikut memakamkan makam-makam ini. Husain Ba'agil itu lahirnya tahun 80-an. Katanya pernah mengikuti penggalian dan penguburan di ring 1 dekat sebelah timurnya makam Sunan Bonang. Setelah ada tanggapan dari Kementerian Kebudayaan, kemudian juga ada tanggapan dari Polres Tuban, di mana nantinya tanggal 18 Mei tahun 2026 itu Husain Ba'agil akan digelar perkarakan ya. Satreskrim Polres Tuban sedang melakukan serangkaian penyelidikan dugaan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya. Habib. Dari poin ini saja kita sudah bisa melihat di mana letak posisi dari para habaib di Indonesia ini. Yang dimana mereka sebagai orang pendatang, orang yang jauh-jauh datang dari Tarim sana ke Indonesia, ujung-ujungnya bikin keramat palsu, bikin kuburan palsu, bikin cerita palsu, semuanya palsu. Nasabnya pun palsu, teman-teman. Penuh kepalsuan mereka ini sebenarnya. Cerita-cerita karomahnya Rizik Syihab. Oh,
Apa kata Rizik Syihab? Saya dulu percaya bahwa Rizik Syihab satu-satunya Habib yang tidak mendoktrin halu-halu ria, dongeng-dongeng khurafat, takhayul kepada jemaahnya. Oh, ternyata ada ceramah dia, teman-teman. Yang dimana ada salah satu wali katanya. Yang dimana wali itu ketika melihat orang bicara hadis dan mulutnya tidak keluar cahaya, mulutnya remang-remang ada cahaya, apalagi mulutnya bercahaya terang, maka itu menunjukkan sahih, lemah, dan palsunya suatu hadis. Sang ayah kalau mendengar ada orang bicara hadis Nabi, dia langsung bisa nilai, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini bukan hadis nih, ini maudhu. Anaknya bingung, dia tanya ayah, bagaimana ayah bisa tahu? Sang ayah mengatakan kepada si anak, kau mau tahu apa yang aku lihat? Kalau aku lihat ada orang menyampaikan suatu hadis, hadis itu sahih, dari mulutnya aku lihat keluar cahaya. Tapi kalau dari mulutnya aku lihat cahaya, ada cahaya, tapi ada enggak terlalu terang benderang, ini hadis dhaif. Tapi kalau dari mulut yang bicara hadis enggak keluar cahaya sama sekali, itu palsu, bukan hadis. Ini kan pernyataan konyol yang dipercaya oleh jemaahnya. Diteriaki Allahu Akbar. Apa? Kalaulah seperti itu, betapa gampangnya dulu ahli hadis untuk mendapatkan informasi bahwa ini hadis sahih, lemah, palsu. Oh, gampang. Tapi apa buktinya, teman-teman? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Tirmidzi, semuanya ketika menuntut ilmu hadis, apa yang mereka lakukan? Berjuang dengan tenaga, pikiran, harta, semua diperjuangkan. Kalau menurut versi Habib, gak perlu susah-susah. Tinggal duduk manis, lihat orang ngomong, oh ini sahih nih. Oh ini maudhu nih. Oh ini dhaif. Gampang kalau begitu bikin hadis. Makanya muncul banyak cerita-cerita aneh dari kalangan habaib karena ya dongengnya begitu banyak. Agama ini jadi dongeng bagi sebagian besar oknum habib kalau begini. Musibah, apalagi bikin keramat makam ini, kuburan keramat. Mau dibawa kemana agama ini? Mau dibawa ke kuburan, ya? Doa di kuburan. Memang betul Habib ini kalau punya masalah, gak perlu ke masjid, gak perlu tahajud, sudah instan ke kuburan, datang ke kuburan, segala persoalan selesai. Punya hajat, jangankan satu hajat, 70 hajat kalian datang ke kuburan Habib terkabul. 70 hajat terkabul. Harry Plus tantang, gak ada yang berani. Satu hajat saja gak perlu banyak-banyak. Turunkan hujan meteor ke Israel, itu gak ada yang berani. Habib yang paling sakti, yang paling keramat, yang paling wali, megang kunci dunia, Umar bin Hafiz. Oh, bukan Harry Plus yang bilang, tapi Habib ini. Saya selalu kalau doa, saya bawa Habib Zain, Habib Umar. Karena dua sosok manusia ini yang sekarang ini yang memegang dunia. Dua sosok ulama besar, Habib Zain bin Ibrahim bin Zubair, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin Shan. Saya mendapatkan cerita ini dari satu orang aulia. Dia katakan dunia ini ya dipegang oleh dua orang ini. Habib tersebut menyatakan kalau Umar bin Hafiz adalah wali kutub yang memegang kendali dunia. Suruh si Habib tersebut untuk berdoa di kuburan yang paling keramat, bisa kabulkan 70 hajat, untuk mendoakan Israel. Hari itu juga diturunkan hujan meteor. Atau kalau perlu munculkan di Israel satu saja Hulk, ya. Atau kesusahan, bikin Israel kebakaran. Ketika kemarin Amerika kebakaran hebat, langsung di Indonesia itu teriak-teriak, wow, Amerika sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begini. Kenapa gak Israel langsung yang dibegitukan? Kalau memang kalian mengharap seperti itu, malah Israel makin maju itu, makin maju Israelnya. Ya, kita balik lagi kepada pembahasan Husain Ba'agil ini. Semoga Husain Ba'agil setelah dipanggil oleh polisi begini, dia tidak lagi mangkir kabur, apalagi balik ke Yaman. Jangan ke Yaman dulu, nanti pulangnya bareng-bareng kalian. Habib nih, para Habib ini yang banyak ngibul-ngibul ini, pulang saja ke Yaman. Karena terlalu banyak ngibul dan bohongi umat, sangat-sangat banyak kengibulannya. Kalau menurut kalian bagaimana? Kalian sama kibin-kibinnya ikut.